record supaya selalu record supaya teman-teman adik-adik bisa lihat. Kalau lupa misalnya nanti mau ujian skripsi, lupa, adik-adik bisa lihat. Saya selalu share ke Justina bagi toh seperti itu. Itulah kelebihan kalau kita online. Nah, itu kalau offline kadang kita mau mengulang dia sulit karena ada yang bahasa yang eh, saya ucap di luar materi saya. Nah, itu yang kadang adik-adik susah dapatkan itu di buku kan. Nah, itu kalau pas tiba-tiba adik-adik perlu, adik-adik bisa lihat. Ah, itu yang alasan saya merekam. Oke, mungkin kita kuliah sampai jam 8. Ada dua hal di sini. Materi saya sudah kirim ke Justina. Justina sudah bagi kah? Sudah, Bapak. Oke. Sudah, Bapak. Oke, jadi sampai jam 8, 1 jam ini coba ada dua hal. Kita coba bahas yang materi kedua itu ya, RPJPD sama RPJMD. Nah, harapan saya kan kemarin, harapannya adik-adik bisa baca Permendagri 86 ya. Tuh. Jadi adik-adik kalau sudah baca itu, nah di materi ini adik-adik sedikit diberikan pandangan terkait RPJPD dengan RPJMD. Memang eh, idealnya itu untuk pelajari RPJMD saja, ya. Kakak itu belajar sampai bisa menyusun. Terakhir saat ini kakak ada menyusun RPJMD Kabupaten Membramo Tengah. Ya, membantu sama-sama pengabdian kakak ya di perguruan tinggi. Nah, itu juga kakak belajar itu 6 tahun ya. Untuk RPJMD saja, 6 tahun baru kakak bisa saat ini bisa menyusun mandiri. Ya, memang sulit, memang itu butuh jam terbang ya. Adik-adik minimal di kuliah, adik-adik mendapatkan informasi. Harapannya kalau adik-adik bisa kayak kakak menyusun dokumen itu, berarti adik-adik harus mencoba langsung, ya, mencoba langsung. Ya, adik-adik hanya kuliah 4 tahun ya, dan kakak belajar itu sampai istilahnya tidak baca buku hanya di kulit-kulitnya. Jadi baca buku itu tuntas. Nah, sehingga kakak bisa nyusun dokumen RPJMD itu mandiri ya, secara mandiri. Nah, itu 6 tahun lamanya itu ya, 6 tahun. Itu hanya satu RPJMD. RPJPD kakak 2 tahun ya. Jadi belajar RPJMD sama sama. Jadi seluruh dokumen itu 6 tahun. RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, APBD. Ya, 6 itu 6 tahun saya. 6 tahun. Jadi itu sampai S2 juga saya butuh 6 tahun lagi setelah S2 untuk saya bisa nyusun itu. Jadi itu gambarannya ya. Tapi kalau saya kan agak agak apa ya, membaca agak kurang ya waktu itu. Nah, YouTube juga agak kurang sehingga agak lama. Nah, sekarang ini adik-adik media pembelajaran itu banyak ya. Adik-adik mungkin bisa cepat. Oh, Kakak Boy kemarin dia terlalu lama 6 tahun. Mungkin di sini adik-adik bisa Justina ya. Yulita mungkin, Siti, Rahel, mungkin bisa lebih 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 cepat dari kakak, ya, lebih cerdas dari kakak mungkin 4 tahun, ya. Itu harapan kakak seperti itu di luar perkuliahan. Kalian lebih lebih jauh lebih pandai dari saya. Oke, jadi di 1 jam ini coba kita bahas tentang dua hal itu. RPJPD, RPJMD sekilas, terus ada tugas yang kakak mau kasih secara berkelompok. Adik-adik sudah bisa lihat toh, ada tugas itu. Nah, itu yang mungkin nanti kita diskusi. Oke, saya share dulu. Oke, materi ini sudah kelihatan? Sudah terlihat ini? Sudah, Bapak. Oke. Nah, ini kemarinnya sama. Nah, ini yang lanjutan ya. Materi lanjutan kemarin kakak sudah, materi kemarin ya. Secara utuh dokumen perencanaan di daerah itu. Jadi adik-adik besok ada di provinsi ataupun di kabupaten kota. Inilah kalau apa istilahnya roh ya. Tugas tugas pokok kalau adik-adik sebagai ekonom, khususnya ilmu ekonomi dan juga seorang keuangan daerah. Mungkin ini salah satu bagian dokumen perencanaan yang adik-adik harus tahu minimal dan memahami, serta ini yang mungkin nanti adik-adik kalau di Bapeda, di daerah, misalnya kalau di Bapeda atau di OPD, bagian program, inilah yang adik-adik akan jumpai. Ya, adik-adik akan jumpai hal ini yang secara langsung, secara istilahnya kita kehidupannya. Kita sekarang berteori,
waktu kehidupan nyata di adik-adik kerja, inilah dokumen yang harus adik-adik hadapi nanti. Misalnya ada kepala yang suruh, tolong buat ini kah, atau dampingi ini. Nah, adik-adik minimal sudah tahu. Ya. Nah, ini. Nah, untuk hari ini kita coba lihat ini, ya, dua ini, dokumen RPJPD di provinsi atau kabupaten. Nah, yang kedua ini, ya, bagian ini, RPJMD. Nanti pertemuan berikutnya Renstra, RKPD, dan Renja. Ya. Kalau adik-adik sudah memahami ini sedikit, nah itu luar biasa, capaian yang luar biasa. Karena tidak gampang belajar ini ya. Jadi concernnya orang yang paham ini biasanya hanya orang Bapenas, yang Bapenas kalau di kementerian, kalau di daerah namanya Bapeda, ya Bapeda. Nah mereka yang memahami ini. Nah kita juga orang keuangan daerah di ilmu ekonomi harus tahu ini, karena kita menganggarkan uang kita harus tahu perencanaannya itu apa. Ya. Oke. Nah ini yang sampai ya kurang, kalau setengah jam bisa rampung boleh ya bisa, tapi kakak harap bisa selesai ya, karena ini bukan waktu yang seharusnya kita jumpa ya. Oke, nah ini dua hal ini ya, RPJPD dan RPJMD. Ini yang kita coba bahas beberapa waktu ke depan ini. Nah, nanti ada tugas itu terkait RPJPD ya, terkait RPJPD. Nah ini nanti tugas kelompok. Oke. Nah ini pengertiannya, pandangan umum ya. Itu yang kemarin pertemuan lalu kakak sampaikan bahwa banyak orang menyampaikan definisinya ya, tentang apa itu RPJPD, apa itu RPJMD ya. Namun kakak sampaikan bahwa dalam kita belajar keuangan daerah kita perlu membatasi ya. Nah, di sini kakak coba memberikan salah satu petunjuk bahwa kita coba membawa diri kita untuk berpikir berpedoman ya pada sesuatu yang dikatakan oleh regulasi. Ya. Jadi kan konsep regulasi itu seperti ini. Kita punya pikiran itu kadang beda-beda. Kita dalam kelas, antar teman dalam satu ekonomi, akuntansi, manajemen, atau di luar itu, atau dalam keluarga. Kita punya pikiran beda-beda. Nah, di sini coba kita satukan pikiran itu. Nah, dalam konteks keuangan daerah, kita mau menyatukan itu ya, seluruh pelaku-pelaku yang terlibat dalam proses keuangan daerah itu, kita mau menyatukan pikiran mereka. Itu panduannya apa? Regulasi. Ya. Tidak bisa teoritis. Tidak bisa misalnya menurut Halim. Ya. Menurut Halim 2003 misalnya, RPJPD adalah ini. Atau tidak bisa. Kita harus merujuk pada definisi RPJPD pada regulasi itu. Nah, di sini ada ya. Ada menurut 25, ada yang 23 ya, tentang pemerintah daerah. Ini tentang SPPN ya. SPPN. Dan yang ini tentang, ini panjang sekali, saya juga lupa namanya. Panjang sekali tentang penyusunan, tata cara tentang penyusunan, pengendalian, evaluasi, dokumen perencanaan daerah. Jadi satu regulasi ini mengatur tentang penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja. Nah, dokumen-dokumen ini direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Nah, pengaturannya ada di Permendagri ini. Ya, seperti itu. Nah, sehingga karena ini yang sifatnya aplikatif, jika adik-adik nanti Tuhan saya yang ada di pemerintah, di Bapeda, memegang jabatan tertentu, nah, adik-adik akan langsung terlibat dengan aktivitas ini. Dan banyak sekali aktivitas kegiatan itu berpedoman pada ini. 86. Ya, nanti kita lihat ke depan apakah ada perubahan atau tidak. Tapi kalau jika ada perubahan regulasi, tetap cara pandangnya sama. Nah, di sini di Undang-Undang 25 ini membuat suatu definisi tentang RPJPD. Nah, RPJPD kan sebuah singkatan ya. R-nya itu rencana, P-nya pembangunan, J-nya itu apa? Ada yang tahu? RPJPD itu singkatan dari apa? Ada yang tahu? Justina masih dengar? Teman-teman masih dengar kakak suara?
Masih Bapak. Oke. Jadi RPJPD itu, jadi jangan sampai nanti kalau adik-adik harus tahu ya. Biasanya ujian kompre itu ditanya. Nah, jangan sampai tidak tahu ya. Yang rugi nanti adik-adik, kita sudah kuliah, buang kuota internet, saya paksa begini, adik-adik tidak mendapatkan apa-apa ya. Jadi harus ya kita berupaya semaksimal mungkin toh. Kakak juga memberikan semaksimal mungkin ya. Jadi buat PowerPoint itu sulit loh adik-adik ya. Jadi jika adik-adik bisa mengerti, berarti adik-adik memberi penghargaan ke saya ya. Seperti itu. Buat PowerPoint itu hal yang sulit. Karena kita harus merangkum beberapa hal untuk kita sampaikan ke orang lain. Jadi itu ya, harus adik-adik bisa membalas kebaikan saya dengan cara adik-adik mengerti. Dengan cara waktu kompre dan ujian adik-adik bisa sampaikan. Kalau adik-adik tidak bisa sampaikan, nanti ditanya siapa yang ngajar perencanaan penganggaran. Oh, Pak Terasna dan Pak Boy. Nah, adik-adik apa ya, membuat kami lemah. Padahal kami sudah buat materi, ya membaca seperti itu ya. Oke, nah RPJPD adalah rencana singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Menurut Undang-Undang 25 bahwa hal pokok ya, hal pokok di RPJPD itu adalah ada visi, ada misi, dan arah pembangunan daerah. Itu substansi ya. Ada bab lain yang mengikutinya, tapi ada substansi yang kita perlu tahu dalam RPJPD adalah misi. Redaksi visi apa di situ? Misinya apa? Terus arah pembangunan itu apa dalam jangka 20 tahun? Nah, tentunya dalam kita berbicara RPJPD, dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah, baik provinsi atau kabupaten atau kota, otomatis harus mengacu kepada induknya, ya, RPJP nasional. Ya. Kalau adik-adik ingin apa di Instagram ya, kalau adik-adik ini berteman cari namanya Bapenas RI. Nah, berteman dengan Bapenas RI itu di IG, di media sosialnya. Nah, tanggal 9 itu, kalau hari Senin, itu mereka buat sosialisasi tentang RPJPD berikutnya, harapan bangsa Indonesia di 2020 tahun ke depan. Itu hari Senin disampaikan kepada partai politik. Nah, adik-adik bisa lihat di live YouTube-nya toh, sehingga adik-adik tidak hanya belajar dari kampus Universitas Cendrawasih, tapi adik-adik juga bisa dengar langsung dari pelaku pembangunan, yaitu Bapenas. Ya. Ya, kalau adik-adik masih kurang dapat dari saya, ada mekanisme lain bahwa tanggal 9 itu ada sosialisasi di YouTube tentang RPJPN, ya, dan teknokratik RPJMD. Kan Jokowi sudah mau habis. Teknokratik RPJMN selanjutnya itu seperti apa? Sampai 2029. Nah, itu tanggal 9 itu nanti live itu. Jadi adik-adik bisa lihat sekilas apa sih arah negara ini ke depan. 5 tahun atau 20 tahun. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu arah itu, kita bisa nyusun RPJPD, visi, ya, misi, dan arah pembangunan. Ya. Visi ini upaya-upaya umum ya. Arah pembangunan ini berisikan prioritas. Ya. Nah, ini nanti di slide berikutnya ada. Oke, yang berikutnya sama ya, sama. Penjabaran dari RPJMD ya. RPJMD itu kan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kalau RPJP 20 tahun, RPJMD 5 tahun. Ya. Sama, dia berisikan visi misi. Tapi yang membedakan antara RPJMD dengan RPJPD adalah ini, ya, program. Ya. Jadi di RPJPD tidak ada muncul program. Ya. Di RPJMD ada program. Nah, program ini yang akan dibiayai. Ya. Program ini akan dibiayai. Kalau di RPJPD nggak ada uangnya. Belum ada kita berbicara uang. Tapi di RPJMD kita sudah membuat forecasting peramalan bahwa kebutuhan uang ini apa untuk membiayai misi kita, visi apa untuk mencapai mimpi kita 5 tahun, 20 tahun nanti. Itu uangnya berapa? Ya. Diimplementasikan melalui program-program. Yang berikutnya yang membedakan kedua dokumen ini adalah dari visi dan misi yang seperti kakak sampaikannya. RPJPD adalah visi teknokratik. Ya. Dia tidak ada visi politik kampanye ya. Tapi di RPJMD ada visi misi kampanye ya. Jadi visi misi kampanye yang dilakukan oleh bakal calon, terus dia menang dalam kontestasi pemilu kada,
dia menang. Nah, visi misi itu yang dimasukkan dalam atau diharmonisasi ke dalam dokumen RPJMD, sehingga RPJMD ada nuansa politis. Sedangkan RPJPD minim sekali, karena visi misinya teknokratis, ya, seperti itu. Itu yang substansi yang bisa membedakan antara RPJPD dan RPJMD. Nah, ini kalau adik-adik ditanya atau saya kasih ujian, apa bedanya RPJPD dengan RPJMD? Hal itu yang dijawab. Kalau adik-adik tidak menjawab itu akan sulit ya untuk mendapatkan nilai yang baik ya. Ya. Tapi kalau saya biasanya tata cara penilaian saya itu yang penting adik-adik sopan ya, menghargai. Saya juga menghargai adik-adik ya. Sama tadi saya minta izin ya. Bolehkah kita bertemu ya? Nah ini. Kalau situasi itu kita dapat saja jamin adik-adik dapat nilai baik. Saya kadang kurang sependapat dengan orang pandai tapi kurang sopan, santun ya. Itu saya kurang suka. Nah ini ya. Nah hal yang sama ya. Ini yang berdasarkan 25. Nah ini yang berdasarkan 23 ya, pemerintah daerah. Dia sudah agak terperinci ya. Kalau 25 dia masih apa-apa abstrak ya begitu. Masih abstrak menuju kepada yang sedikit konkret. Tapi kalau 23 dia sudah membatasi dari segi waktu ya. Nah, di sini dia sebut RPJPD disingkat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah. Ingat ya, statement ini dua per daerah ya. Daerah itu daerah provinsi dan daerah kabupaten kota ya. Periodisasinya 20 tahun ya. Jadi kalau ada kenapa tidak 40 tahun? Nah, kita harus merubah dulu ya undang-undang ini atau undang-undang di atasnya ya, yang selevel ya. Sama ya, RPJMD sudah ditegaskan bahwa singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah RPJMD ya, sama ini. Terus periodisasinya 5 tahun. Jadi di 23 dia sudah menegaskan tentang waktu ya. Jadi horizon waktu pada masing-masing dokumen itu sendiri ya. RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun. Seperti itu. Selanjutnya terkait dengan 86. Oh ya. Di sini juga jaringan kurang baik jadi. Nanti teman-teman yang ini bisa masuk. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya ini, nah ini agak ada pembeda ya. Pembeda ini yang kakak kasih merah ini ya. Nah di sini bahwa apapun itu dokumen RPJP, RPJMD harus berpedoman pada RPJPN tadi ya, jangka panjang nasional, dan juga RT/RW ya. RT/RW ini rencana ya, rencana tata ruang ya, tata ruang wilayah ya. Ini RT/RW. Nah, disinilah ada aspek bumi ya. Bahwa aspek bumi, atribut bumi. Jadi misalnya di Kabupaten Wamena, bagaimana sih penyebaran fasilitas kesehatan pendidikan? Oh, di sana ada RSUD. Nah, pertanyaan muncul dari RT/RW, itu lokasinya di mana? Titik koordinatnya di mana? Nah, itu yang dimaksud dengan atribut bumi. Sehingga berdasarkan atribut bumi itu, penyebaran fasilitas kesehatan dan pendidikan bisa digambarkan dalam sebuah peta. Ya, seperti itu. Itulah yang sebenarnya menjadi hal-hal penting dalam RT/RW. Selain tentang potensi-potensi daerah, ya, terus misalnya bencana, ya, terus mengenai lingkungan hidup, penggunaan lahan, ya, terus di mana area-area lahan misalnya hak ulayat masyarakat adat ya seperti itu semua tertuang di dalam RT/RW seperti itu. Nah, ini kita dalam menyusun dokumen RPJMD atau RPJPD harus juga mengacu pada dokumen ini. Ada juga namanya KLHS ya. Nah, ini kajian lingkungan hidup strategis. Bagaimana kita berupaya pembangunan itu bisa
bisa selaras harmonis dengan lingkungan hidup, ya, sehingga beberapa warisan penting yang harus dijaga untuk anak cucu itu bisa dijamin. Kita bisa memberikan jaminan tentang warisan itu ke depan. Nah, itu yang beberapa dokumen yang terkait spasial, ya, karena kita kan kontennya pada aspasial, ya, seperti itu. Nah, ini yang berikutnya ini ya. RPJPD, RPJMD merupakan penjabaran visi misi program kepala daerah yang memuat. Nah, ini agak teknis ya. Sudah ada tujuan, sudah ada sasaran, sudah ada strategi, sudah ada arah kebijakan, ya. Nah, ini ada kapasitas, ini keuangan daerah ini biasanya di bab 3 ya, RPJMD. Kapasitas real ya. Nah, kita jurusan keuangan daerah kita bisa informasikan itu. Kita punya uang misalnya APBD kita 1 triliun ya. Misalnya kalau kota ini mungkin sudah berapa ya? 4 triliun ya mungkin. 4 triliun. Nah, 4 triliun ini kita mau buat apa? Ya. Nah, ini yang dikemas dalam dokumen RPJMD disebut dengan kapasitas real ya. Jadi kita harus kurangi gaji pegawai, gaji DPRD kita kurangi dulu. Nah, misalnya dari 4 triliun, oh cuma 3,5 triliun. Nah, 3,5 triliun itu yang kita membangun pendidikan, kesehatan, infrastruktur, telekomunikasi, seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dalam keuangan daerah, khususnya kapasitas real. Di RPJMD nanti kita ada istilah kapasitas real ya. Seperti itu. Nah, itu beberapa definisi ya, adik-adik bisa membaca. Yang penting di sini adik-adik bisa paham dari 3 regulasi ya. Undang-Undang 25, Undang-Undang 23, dan Permendagri 86 ya. Bagaimana mereka memberikan definisi tentang RPJPD itu. Jadi dua dokumen ini bahwa substansinya adalah visi misi ya, visi misi daerah. Terus ada arah pembangunan daerah, terus ada program. Ya. Ini hal-hal penting yang harus ada di dalam RPJMD ataupun RPJPD. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang tadi beberapa hal substansi ya, beberapa hal substansi mengenai visi ya. Visi menurut 3 regulasi tadi dan beberapa pemahaman saya dapat diartikan sebagai begini ya. Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode ya. Inilah kata kuncinya nih ya. Pada akhir periode ya. Jadi kita tidak bisa bermimpi juga yang terlalu pesimis, kita juga tidak bisa melakukan mimpi yang terlalu optimis begitu ya. Karena apa? Kita walaupun bermimpi ibaratnya analoginya bermimpi, tapi hal itu bisa diwujudkan gitu. Tidak mimpi malam, pagi bangun teringat mimpi itu, tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Jadi visi ini bisa dikatakan mimpi kalau dalam kita berbicara pada warung kopi, tapi kalau kita berbicara dalam konteks penyusunan dokumen secara real di daerah, visi ini ibarat harapan. Harapan kita 5 tahun itu apa? Harapan kita 20 tahun itu apa? Ya, sehingga visi ini harus dijamin bahwa apapun visi kita harus dicapai pada 5 tahun, atau visi itu bisa dicapai pada 20 tahun ya. Jadi poinnya ada di akhir periode. Jika visi itu ada di RPJMD, berarti seorang penyusun penyusun dokumen atau perencana, dia harus yakin betul ya, memiliki keyakinan penuh bahwa visi ini bisa dicapai pada akhir periode. 5 tahun itu bisa tercapai. 20 tahun ini bisa tercapai ya. Seperti itu ya. Itu poin penting dari visi. Nah, yang berikutnya adalah misi ya. Misi ini sebenarnya begini ya. Upaya umum itu begini ya. Bagaimana kita menurunkan, ada namanya teknik ya. Memang saya belum sampaikan ya. Teknik secara teknis menurunkan visi ke misi ya. Visi ke misi. Jadi misalnya visinya begini. Terwujudnya Papua cerdas. Nah, terwujudnya Papua cerdas ini kita mau menurunkan dia dari misi ini apa? Ya.
Nah, kita perlu tahu kata kuncinya apa. Otomatis kata kuncinya adalah cerdas. Cerdas ini adalah dari segi pendidikan. Ya. Kita bisa langsung menerawang bahwa cerdas itu berpendidikan. Tapi tidak itu saja. Ya. Orang pendidikan dia harus sehat. Ya. Dia harus dibangunkan sekolahnya. Dia harus ada pemberdayaan masyarakat. Ya. Dia harus ada tempat untuk melakukan aktualisasi. Ya. Sehingga dari kata cerdas ini terkait semua hal yang harus dikerjakan secara bersama. Nah, hal-hal inilah yang disebut dengan misi. Ya, jadi hal misalnya, kita mau cerdas ini kita harus bangun sekolah. Nah, sekolah ini kan urusannya kesehatan pendidikan ya. Tapi kalau sekolah tanpa sehat juga kurang baik. Kita buat kesehatan. Nah, inilah misi ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa keterkaitannya bahwa upaya umum dalam proses pencapaian akhir periode dari harapan itu, misi itu. Itu yang bisa kakak pahami dari istilah misi ini ya. Nah, selanjutnya tujuan. Tujuan ini sudah sedikit mengerucut ya, mengerucut dari misi tadi ya. Jadi misi ada baru visi ada baru kita nyusun misi. Kalau misinya sudah disusun baru kita bisa nyusun tujuan ya. Seperti itu. Nah, tujuan ini suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Ya. Jadi di sini ada penajaman ya, penajaman. Nah, tujuan ini sudah memperhatikan tupoksi OPD itu apa ya. Misalnya visi misi Universitas Cendrawasih ya. Tujuannya itu sudah jelas. Fakultas Ekonomi menghasilkan lulusan apa? Fakultas Teknik berupaya untuk menghasilkan lulusan seperti apa, atau keguruan, kedokteran, atau kesehatan ya, seperti itu, atau olahraga FIK ya, atau MIPA. Nah ini sudah levelnya sudah agak kecil, sudah agak konkret ya. Nah ini ibaratnya tujuan. Nah tujuan ini sederhananya begini, tujuan ini adalah kata kunci, apa menjadi kata kunci dari misi, itulah yang dijabarkan secara konkret sesuai dengan perencanaan jangka menengah ya, yang sudah dikaitkan dengan TUSI ya, tugas dan fungsi daerah, kewenangan ya. Nah, itu yang kemarin Kakak bilang ya, Kakak ingat kembali ke belakang. Kalau kita tidak bisa tahu kewenangan daerah itu apa, ini kita bisa membuat tujuan yang salah dalam RPJMD. Kalau RPJMD salah, RKPD dan APBD salah ya. Seperti itu ya. Akhirnya perencanaan salah, kita merencanakan uang juga salah. Jadi tujuan ini kita sudah konkretkan kepada apa yang menjadi kewenangan kita. Kalau kita mau bikin pendidikan, kewenangan itu apa di kita. Nah, itu yang kita buat tujuannya. Misalnya tadi terwujudnya ya. Ya, berarti pendidikan apa? Berarti kita mengupayakan ya akses atau tidak akses mutu tata kelola layanan pendidikan yang handal misalnya. Nah, ini yang kita redaksikan dalam tujuan ya. Nah, terus sasaran. Nah, sasaran tadi kita kerucutkan lagi. Nah, di sini ada indikator ya. Ada yang disebut indikator. Indikator ya. Indikator ini berkaitan dengan visi tadi. Visi kita apa tadi ya? Ya toh? Terbatas oleh 5 tahun. Otomatis waktu kita ngeklaim bahwa kita berhasil, kita tahu kita berhasil dari mana indikator ya. Dokumen kita berhasil itu dari indikator. Nah, indikator ini melekat pada tujuan. Ya, di tujuan juga ada indikator, sasaran juga ada indikator. Ya. Nah, prioritas. Ya, prioritas ini adalah tahunan ya. Nah, kalau ada muncul prioritas dalam dokumen jangka menengah, otomatis dia menjadi jembatan untuk nanti ke RKPD tahunannya ya. Nanti pertemuan berikut kita nyambung ini ya, prioritas pembangunan ya. Misalnya kita di provinsi, misalnya Papua. Oh, Wamena itu kita pengembangan budaya misalnya. Oh, di Biak kita pengembangan pariwisata. Nah, itu namanya prioritas ya. Semua hal kan tidak mungkin kita kerjakan. Namanya manusia kan ada keterbatasan. Kita hanya 2 tangan ya. Kalau ada orang yang tangannya 4,
Ya, berarti kita biasa makan dengan orang yang mata empat, gitu. Jadi kita keterbatasan manusiawi sehingga kita perlu prioritas pembangunan. Ini ini persoalan keterbatasan dari segi sumber daya ya. Kalau kita bicara formal, berarti prioritas ini lahirnya dari keterbatasan sumber daya, orang kurang ya, kapasitas beragam, pendanaan terbatas, minim ya, sehingga kita butuh prioritas. Nah, prioritas ini perlu memunculkan strategi dan kebijakan. Ya. Misalnya kita mau buat pariwisata di Biak, terus Wamena misalnya budaya, dalam periode perencanaan 5 tahun harus capai dua itu. Nah, kita butuh strategi ya. Bisa strategi dari kolaborasi sumber daya manusia, kolaborasi pendanaan, ya, melibatkan investasi dalam negeri dan luar negeri, ya, seperti itu. Nah, indikator ini ya. Nah, ini yang jelas tadi Kakak sudah sampaikan ya. Indikator. Indikator gampangnya bahwa merupakan ciri dari sebuah keberhasilan ya. Dia mencirikan bahwa kita berhasil atau tidak dari ciri itu ya. Nah, itu disebut indikator. Kalau dalam redaksi Permendagri disampaikan bahwa tanda ini ya. Tanda ini kan berarti memberikan tanda bahwa kita berhasil atau enggak gitu ya. Nah, tanda ini ada dua, ada level output, outcome, dan impact ya. Nanti kita bisa belajar lebih jauh itu lagi. Nah, yang berikutnya program. Nah, program ini yang kaitannya dengan penganggaran ya nanti. Bahwa kita nyusun RKA, kita nyusun APBD itu, ujungnya ke sini, bermuaranya ke sini. Bahwa program-program ini bisa dibiayai tidak. Nah, ini benang merahnya ya, antara perencanaan dan penganggaran. Jadi penganggaran itu, misalnya kita buat, misalnya tangan adik-adik ini ya dengan saya. Tangan kiri saya adalah perencanaan, tangan kanan saya adalah penganggaran. Ya. Penganggaran ini dia akan bisa ketemu, misalnya kita tepuk tangan, nah penganggaran dia akan ketemu dengan perencanaan, kemungkinan di program ini, ya ketemu tangan kiri dan tangan kanan tadi, ibarat saya itu di program ini. Ya. Uang tadi yang kita rencanakan, kita anggarkan itu, untuk membiayai program-program ini. Nah, jika program ini dibiayai, bisa dilaksanakan, otomatis ini akan ke atas ini. Berhasil, 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 berhasil. Otomatis, oh berhasil ini visi misi ini. Ya, nah, ini apa benang merahnya keterkaitannya ya. Seperti itu. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Masih dengar suara kah? Teman-teman masih dengar suara? Masih dengar suara, Bapak? Dengar kakak. Oke. Ada yang mau tanya? Belum. Ini tolong adik-adik baca ya. Karena adik-adik ini sudah jadi begitu yang saya sampaikan waktu di offline. Jika adik-adik bermain, otomatis nasib adik-adik juga bisa dipermainkan ya. Ingat itu ya. Jadi kita kuliah capek, orang tua cari uang juga setengah mati. Waktu kita tidak berusaha memahami sesuatu hal, akan tidak berfaedah begitu selama 4 tahun ini ya. Jadi adik-adik harus berupaya keras untuk bisa memahami, karena adik-adik sudah putuskan bahwa saya mungkin di keuangan daerah. Ya sudah, inilah putusan saya. Ya setelah S1, adik-adik akan berusaha di situ. Ya. Sehingga kita harus kuat. Kita harus tahu tentang keuangan daerah. Ya. Jadi kakak harap adik-adik bisa dengar, ya, pahami, ya, bisa membaca lagi. Ya. Jangan bermain ya. Karena ini untuk adik-adik. Oke, kakak lanjut ya. Nah, Bapak, oke. Bapak izin. Ya. Bapak apa namanya? Ada teman-teman yang masih tunggu di Zoom untuk diterima, Bapak. Oh iya kah? Iya, Bapak. Terus caranya bagaimana nih? Saya tidak bisa lihat mereka. Ini bagaimana ya? Sabar ya. Saya close ini dulu ya. Oh iya. Sorry, sorry, sorry. Oke. Mereka sudah masuk toh? Siap sudah, Bapak. Oke. Kita share ulang. Eh,
Sudah kelihatan toh? Kelihatan Bapak. Oke, Pak. Saya juga agak. Oh, harusnya di sini tadi. Oke, kita sudah tahu. Kalau ada yang masuk lagi, saya terimanya di sini. Oke, oke. Oke, kita lanjut. Kita bakar rokok dulu. Oke, di sini tidak ada yang tanya terkait ini. Nanti dibaca ya. Nah, semua hal ini ya, ini ada di RPJMD. Ya. Semua hal ini ada di RPJMD. Ya. Beberapa hal yang ada di RPJMD belum tentu ada di RPJPD. Nah, yang ada di RPJPD adalah satu ini, ini, ya, ini, ya, ini juga ada ini, ya, ini. Nah, ini enggak ada. Ya. Ya. Kalau dia ada program, dia bersifat apa istilahnya ya, major project ya, mayor project gitu ya. Dia tidak bersifat program yang berdasarkan nomenklatur keuangan daerah, enggak. Yang sesuai program, nama program yang sesuai nomenklatur keuangan daerah itu hanya di RPJMD ya, tapi di RPJPD tidak ya. Jadi salah satu ciri yang pembeda juga itu ya. Program ini tidak ada di RPJMD. RPJPD, tapi di RPJMD ada. Tapi kalau yang ini sepatutnya ada, ya, harusnya ada. Tapi jika ada yang misalnya adik-adik baca dokumen RPJPD ininya tidak ada, berarti mungkin RPJPD-nya sedikit keliru, gitu ya. Gitu. Oke, sudah mau jam 8 ya. Saya ini tukang ngobrol, jadi tukang cerita. Kadang satu slide itu saya cerita lama sekali, sehingga waktu bisa ini. Oke, yang berikutnya ini ya. Nah, ini adik-adik bisa baca ya, bahwa kita nyusun dokumen perencanaan itu RPJMD dan RPJPD ada prinsip ya. Ada prinsip ya. Sama ya. Sama namanya kita hidup juga ada prinsip ya. Ada yang prinsipnya saya harus saklek gitu, orang Jawa bilang saklek gitu. Ada juga yang tidak saklek juga gitu. Nah, di sini terkait RPJMD dan RPJPD ada prinsipnya ya, transparan. Ini juga beberapa hal ini juga di penganggaran ya. Transparan adalah mungkin keterbukaan. Aduh, ribut. Oke, transparan ini keterbukaan ya, keterbukaan dalam proses, ya, tahapan pelaksanaan ya, responsif. Nah ini penting ini. Kita jangan membuat dokumen itu terlalu nuansa teoritis juga. Ya. Kadang dia kaku sekali itu kurang baik juga. Ya. Dan lain sebagainya. Efektif, efisien, ya, akuntabilitas, partisipasi. Ya, bahwa dokumen ini jangan kita susun sendiri. Kita harus melibatkan berbagai pihak. Nah, yang paling penting adalah ini, berkeadilan. Ya. Bahwa kadang kan adik-adik boleh membedakan ya. Kita berkeadilan sosial dengan bantuan sosial itu. Ya. Itu dua hal yang berbeda ya. Keadilan sosial dan bantuan sosial. Nah, kita harus berkeadilan sosial. Nah, terus berwawasan lingkungan. Kita Papua, Kalimantan ini kan jantungnya bumi ini. Coba aja kita kayak agak macam kita ngambek-ngambek sembarang gitu ya. Kalau orang luar negeri dia bantah kita, marah kita, bilang saya potong habis saya punya hutan, kalian mau apa? Kalau mau ngancam begitu ya. Kita tidak punya oksigen ya mati semua kan. Nah ini ya, kita juga nyusun dokumen berwawasan lingkungan. Jangan karena uang merah itu, kadang banyak orang ya saat ini ya, tapi saya baca di internet ya. Karena uang merah itu mereka bisa jual apapun itu demi uang itu. Ya, jadi sebenarnya pembunuh sejati itu orang-orang itu. Ya, bukan orang yang membunuh dengan pisau. Ya, tapi orang yang pembunuh sejati yang mereka itu. Yang jual apapun dan hanya mementingkan diri sendiri. Hanya demi uang merah, uang biru. Ya, terkadang kurang apa ya, kurang nggak akan saya bergaul dengan orang-orang kayak begitu.
Mendingan saya tidak ada uang daripada harus lakukan hal itu. Oke, itu hal ini aja ya. Adik-adik jangan tergiur ya. Kita akan tergiur di sini ya. Apalagi Papua ini. Kita akan tergiur di sini. Salah satunya adalah tanah ya. Tanah dan hutan. Oke, ini terkait ini. Yang berikutnya adalah yang paling penting adalah ini. Teknokratik tadi ya. Partisipatif politis tadi. Ya. Yang tadi Aka sudah terangkan. Atas bawah, batas bawah atas. Ini istilahnya begini. Perencanaan dari atas berarti sentralistik. Dari bawah berarti desentralisasi ya. Jadi istilahnya kalau yang bawah atas ini kalau adik-adik sering dengar istilah musrenbangnas ya. Sorry apa? Iya musrenbang kampung, distrik ya. Nah, itu aspirasi dari bawah melalui mekanisme perencanaan. Tapi kalau atas bawah, dia biasanya ketemunya kalau atas bawah, dia datang dalam bentuk prioritas nasional ya. Nah, prioritas nasional dengan musrembang tadi ya, ketemunya di mana? Ketemunya di dalam sinkronisasi ya. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional ya. Tapi isunya itu lahirnya melalui mekanisme yang beda ya. Kalau atas bawah dia melalui prioritas nasional ya, bahwa pusat mengharapkan daerah buat ini. Tapi kan ada isu dari daerah yang lahir dari proses musrenbang ya. Sehingga harmonisasinya atau diskusinya atau rembuknya itu dalam bentuk sinkronisasi perencanaan daerah dan pusat ya, seperti itu. Nah, ini sama ya, holistik tadi ya. Integratif, spasial ya. Bahwa kita melaksanakan program tadi, ya program tadi harus jelas titiknya. Misalnya saya di Yalimo, saya mau bikin gereja di mana? Misalnya saya mau bikin gereja terus ada orang yang tanya saya, kamu bikin gereja di mana? Saya cuma bilang Yalimo, tidak cukup. Tapi harus dari segi lokasinya. Oh, saya di distrik Abenaho atau Larek, ya, Benawa, ya, seperti itu. Atau di Oksibil, di mana di Pegunungan Bintang, ya, seperti itu, ya. Atau membangun di Nduga, harus jelas lokasinya. Itu yang disebut dengan spasial. Kalau holistik tematik, bahwa kita membangun itu tidak bisa sendiri, sama ya. Kadang begini, saya punya waktu saya kuliah itu, saya punya teman tuh dia pintar sekali loh, waktu kuliah. Tapi saya duluan lulus. Karena apa? Dia tidak cerdas. Dia cuma pintar saja. Dapat nilai AA, tapi dia tidak cepat. Karena apa? Dia tidak cerdas. Cerdasnya apa? Dia tidak mampu kalau kolaborasi dengan teman. Ya. Saya dulu agak pandai sedikit, matematika sedikit. Tapi saya teorinya agak lemah. Sehingga saya berteman dengan teman satu kelas saya. Ya. Namanya Rio Leimena, teman saya dari Merauke sama-sama. Oh, bantu saya. Nanti saya bantu kok di matematikanya. Akhirnya kita bisa lulus sama-sama. Walaupun 5 tahun setengah ya. Tapi ada teman saya sampai 7 tahun. Nah, ini yang dimaksud ya, contoh realnya ya. Holistik tematik. Ke depan ini kita hidupnya itu harus holistik tematiknya. Tematik ini tema ya. Prioritas kita apa? Seperti itu. Nah, ini tahapan penyusunannya ya. Nah, ini sistematika. Adik-adik harus mencoba untuk bisa memahami ini ya. Di sini ada keterkaitannya. Kalau kita mau nyusun RPJMD, otomatis kita harus turunkan dia utama dari sini. Sasaran pokok ini. Ini yang menjadi dasar kita menyusun RPJMD ini, ya. Dengan memperhatikan visi dan misi. Tapi di poin ini, ya, di poin E ini yang berisikan tahap 1, ya, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Nah, RPJMD kita di tahap berapa? Kalau RPJMD kita di tahap 2, otomatis prioritas yang ada di tahap 2 ini yang menjadi dasar proses penyusunan RPJMD kita. Ya. Jadi benang merahnya di mana kalau ditanya? Paling penting adalah poin E ini, arah kebijakan dan sasaran pokok pada dokumen RPJPD menjadi ya rujukan utama
dalam proses penyusunan RPJMD. Ya. Seperti itu ya. Itu substansinya. Ya. Substansinya. Adik-adik kalau baca di buku enggak ada itu. Tapi kalau adik-adik nonton YouTube ya, di Bappenas, mereka bisa sampaikan itu. Kepala Bappenas, tenaga ahli. Ya. Jadi poin pentingnya di situ. Keterkaitan antara dokumen ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kakak coba cepat ya. Kok nggak bisa turun nih? Oh, sudah. Nah, ini ya. Sudah kelihatan ini, teman-teman? Kelihatan materinya kakak ini, slide ini? Sudah. Oke. Nah, ini ya. Ini. Perlu dipahami tentang periode itu ya. Ya. Kalau pasca RPJPD 2005-2025 itu kan proses apa orang pemilu itu kan beda-beda ya. Nah, ini mungkin cikal bakal kenapa pemilu serentak itu harus ada ya. Biar redaksi tahun ini sama semuanya. Ya. Ini sama harus kalau kita mau integrasi ini harus sama ya. Kalau pusat 2005-2010 otomatis Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat harus sama periodisasinya. Ya. Jangan beda-beda. Nah, ini yang mungkin salah satu cikal apa mungkin ya saya kurang paham tentang itu. Alasan-alasan pemilu kada serentak karena bukan ilmunya saya, tapi ini ada hal baik kalau dari segi perencanaan daerah karena periodisasi ini bisa sama sehingga apa keberhasilan kabupaten kota bisa diakumulasi menjadi keberhasilan provinsi, keberhasilan seluruh 34 provinsi di Indonesia bisa diakumulasi menjadi keberhasilan pusat kalau tahunnya ini sama kayak begini ya. Tapi kan ada yang beda-beda ya. Ada yang pemilunya satu putaran, ada yang dua, ada yang masa periodenya beda-beda. Ya. Nah, ini pentingnya periodisasi itu di situ ya. Ya. Periodisasi merupakan jangka waktu perencanaan. Ya. Periodisasi diatur pada undang-undang perencanaan. Ya. Yang paling penting terkait teknis kita adalah di sini ya, bahwa kita bermimpi itu awal kita kondisi kita apa, akhir kita apa. Nah, kita dikatakan berkinerja tadi, yang menunjukkan tadi adalah indikator tadi ya. Indikator. Indikator ini yang menunjukkan awal kita mungkin buruk, tapi akhir kita baik. Nah, itulah kinerja. Kinerja itu ditunjukkan dengan apa? Indikator. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya indikator itu apa? Bilang saja. Ya. Ciri dari sebuah harapan. Atau ciri dari sebuah keberhasilan. Ya. Atau menunjukkan kinerja dari awal perencanaan dan akhir perencanaan. Bisa, terserah adik-adik. Intinya dia ciri atau tanda. Jangka waktu juga wajib harmonis dengan strata. Nah, ini yang saya sampaikan. Strata dokumen, kalimat strata dokumen, ini bisa strata dokumen dari dokumen, ya. Strata dari dokumen, itu RPJMD, RPJP, tapi strata dari pemerintahan. Ya. Berarti pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ya. Nah, inilah yang perjalanan ya. Kita sudah lalui. Saat ini kan kita ada di sini. Ya. Kita ada di tahun 2024. Kita tinggal katakan bahwa RPJMN itu sudah tercapai ke tidak mimpi bangsa itu yang diciptakan di 2005. Tercapai tidak di tahun 2024-2025 nanti. Tinggal 1 tahun ya. Jadi kadang kita berpikir bahwa menjadi seorang pemimpin itu mudah, tidak gampang ya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Ini tinggal 1 tahun ya. 20 tahun harapan itu selesai. Kita harus buat harapan baru lagi. Ya. Nah ini, kita sudah selesai nih dalam satu periode pembangunan bangsa Indonesia ya, dari 2005 sampai 2025, satu RPJPD ya. Jadi ini dua hal ini Jokowi ya. Seperti itu. Di sini kalau ada kita ya Pak Lukas NMB, Bapak Lukas NMB.
Ya, di sini kalau kota ya Tomimano, ya. Kita bisa lihat apa yang terjadi saat ini, ya. Dan ke belakangnya kita bisa lihat ya. Nah, itulah mimpi kita ya dalam yang dituangkan dalam sebuah dokumen-dokumen tertentu. Nah, inilah yang kita nanti sebagai anak ilmu ekonomi, konsentrasi keuangan daerah, salah satu hal ini menjamin ini. Harapan kita ada tidak ya? Bisa tercapai tidak? Konkretnya ada di sini. Jadi kita tidak melakukan mimpi yang malam hari, pagi hari kita bercerita ulang. Ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya ini. Ya. Ini yang tadi saya katakan ya. Bahwa kita sudah mau berakhir ini ya. Kita pada posisi ini saat ini. Dan kita saat ini akan melangkah lagi nih. Masa depan kita ada 2045. Ya. Semoga kita masih hidup. Ya. Supaya kita bisa adik-adik mengingat bahwa apa yang kita bicarakan hari ini, ya mimpi kita masing-masing ini bisa tidak tercapai di tahun ini. Ya. Semoga kita masih hidup. Ya. Kita masih hidup sampai 2045. Nah itu. Amin. Amin. Ya. Amin. Amin. Ya. Nah ini kita masuk lagi nih ke sini. Ini sudah mau habis ya. 2000 besok 2004 2005 selesai. Lakukan evaluasi selesai. Kita mau tercapai atau tidak, ya itu urusan nanti. Ya. Dan kita mengawal hal baru lagi ini saat ini. Makanya tanggal 9 itu Bappenas mau sosialisasi tentang apa? Tentang perjalanan kita nanti nih. Nah ini, ya tentang perjalanan ini nih. 2025 sampai 2045. Ya, perjalanan ini bagaimana? Ya. Bijak-bijaknya bagaimana? Ya, seperti itu. Jadi itu yang saya bilang bahwa anak ilmu ekonomi itu putri of science. Ya, kita adalah putri pembangunan sebenarnya. Ya. Karena kita tidak seperti yang lain. Kita langsung dari istilahnya dari grand teorinya. Ya. Seperti itu. Kalau akuntansi pengembangan itu ya. Manajemen pengembangan dari ekonomi mikro. Ya. Mereka bicara keuangan mikro, pohonnya filosofinya ada di kita ekonomi mikro. Ya. Kita belajar tentang sumber utamanya. Jadi saya selalu berkeyakinan, tapi ada yang berbeda pandangan ya, berbeda, tapi saya selalu tidak mau masuk dalam perbedaan itu ya, karena itu pikiran orang kan masing-masing, ya. Seperti itu. Jadi inilah yang mungkin adik-adik harus pahami ya. Jadi tidak hanya teoritis ini ya, tapi ini sudah yang kita akan lakukan ya. Kalau macam misalnya kita hari ini masih ada penduduk miskin, nah ini bisa tidak penduduk miskin habis di sini, ya. Nah, adik-adik, posisinya adik-adik ini kan mau lulus ya, mau lulus. Otomatis perjalanan RPJMD 1 ke RPJMD 2 ini kemudian kemungkinan adik-adik ada di sini. Partisipasi adik-adik ada di sini. Ya, 2005 ya sampai 2030, 2030 ke 2035. Ini partisipasi adik-adik. Pelaku-pelaku pembangunan. Nah, adik-adik bisa tidak support untuk orang Papua di sini? Nah, ini maksud saya ya. Partisipasi kita di situ. Ada mungkin juga di sini. Periode ini sudah yang kita dalam artian secara sehari-hari kadang kita berpikiran bahwa kita mau jadi apa yang kita lakukan. Nah, kita lakukannya berdasarkan ini. Nah, ini ilustrasi ya, ilustrasi. Dan ilustrasi ini real kita gambarkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang ya. Jadi garis ini ya, garis biru ini adalah RPJPD ya, RPJPD yang memiliki tadi ya tahapan 1. Nah, RPJPD melahirkan misalnya tahap 1. Nah, tahap 1 ini harus dilaksanakan atau dipedomani oleh RPJMD pertama. Jadi, pemilu kada 2024 nanti, siapapun yang pemenangnya, dia harus wajib mengikuti RPJPD. Ya, seperti itu. Sehingga kita konsisten ini ke sini. Ya.
Seperti itu. Nah itu ya ilustrasinya. Jadi adik-adik harus sudah berpikiran yang dewasa, yang sedikit dewasa terkait teoritis ya. Karena ini hal yang substansi ya. Kalau pada periode ini adik belum dewasa, wah itu agak ini ya. Semoga kita capai dewasa ya sama-sama. Saya juga belum terlalu dewasa ya. Semoga untuk mengawali ini, periode yang baru ini, di tahun 2024 kita dewasa semua. Sehingga kita bisa turut serta melakukan proses-proses apa yang kita bisa bantu. Kalau di luar kemampuan kita, kita tidak perlu ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini ilustrasi ya. Selanjutnya, ya tahapan ini ya. Adik-adik bisa membacanya bahwa terkait penyusunan RPJPD tadi ya. Jadi ini sama halnya ya dengan yang ini ya. Ya, yang penting adik-adik bisa kalau bisa dihafal ya. Nah, ini ya. Nah, ini lebih dikonkretkan di sini ya. Nah, ini terkait RPJPD ya. RPJPD. Ini kita melakukan persiapan. Nah, persiapannya itu pada tahap hitam ini ya. Yang kolom apa kotak hitam, kotak dialog hitam ini ya. Ini yang paling penting data ya. Jadi kita perlu data dan lain-lain ya untuk menginformasikan. Kalau kita tidak ada data, terus kita menginformasikan sesuatu ke orang lain, itu kita fitnah sebenarnya. Kita tidak ada tumpuan pondasi untuk bahwa kita misalnya begini. Saya menyatakan Justina ini kurang disiplin misalnya. Tapi saya tidak melihat absensi Justina. Saya langsung katakan saja Justina ini tidak disiplin. Otomatis kan saya memfitnah, ya, memfitnah. Yang dirugikan adalah Justina. Seperti itu ya. Sama, hal sederhana dalam kehidupan itu sama dilakukan di dalam proses-proses penyusunan dokumen perencanaan. Nah, hal yang tadi ilustrasi kehidupan tadi tergambar dalam sini pengelolaan data dan informasi. Nah, inilah kalau adik-adik masih ingat, disinilah statistik ya. Statistik bekerja, membantu kita, matematika membantu kita, ya, membantu kita mengolah data. Terus, statistik ya, matematika berusaha menyederhanakan sebuah persoalan itu. Jadi matematika itu saya selalu kalau ngajar matematika ya, saya selalu sampaikan bahwa orang ekonomi ini banyak persoalan ekonomi, tapi kita mencoba pinjam dari MIPA. MIPA, tolong saya pinjamkah ilmumu untuk bantu saya menyederhanakan persoalan ekonomi ini secara matematis ya. Seperti itu. Nah, di sini ilmu itu digunakan itu ya. Seperti itu ya. Sehingga kita bisa lukiskan ini ya. Kemiskinan kita berapa, orang di kabupaten kita atau provinsi kita orang miskin berapa, air sudah ada atau tidak, listrik sudah ada atau tidak, pengelolaan keuangan daerah sudah ada atau tidak, ini digambarkan di sini ya. Hal yang sama juga di RPJMD ya. Sehingga kita tidak melahirkan ini dan ini perumusan masalah, analisis isu strategis ini yang fitnah tadi. Seperti saya memfitnah tadi Justina. Kalau tidak ada datanya, akhirnya merumuskan isu strategis, permasalahan ini itu kabur. Akhirnya kita bisa dikatakan fitnah. Ya. Seperti itu. Itu proses pertama ya. Proses kedua penyusunan rancangan awal ya. Terus rancangan ya. Jadi kita bisa katakan bahwa dia bisa ke poin 3 kalau ada melakukan konsultasi. Sorry, ini kalau provinsi ya. Ini slide-nya ini nih contoh provinsi sebenarnya. Kalau kabupaten berarti dia konsultasi ke provinsi ya, ke Bapeda provinsi. Kalau ini Bapeda provinsi melakukan penyusunan RPJPD dan dikonsultasikan ke Mendagri ya. Kalau kabupaten tidak perlu ke Mendagri, ke provinsi saja ya. Dan selanjutnya musrenbang. Nah, ini yang tadi saya bilang musrenbang. Button up ya, button up. Nah, proses konsultasi ini apa yang diselaraskan tadi yang top down-nya tadi. Top down dengan button up ini bisa ketemu tidak? Ya, melalui mekanisme konsultasi ini. Ya. Ini pertama mekanisme konsultasi.
Bisa juga melalui mekanisme sinkronisasi, mungkin melalui forum, mungkin melalui aplikasi, ya seperti itu. Terus perumusan rancangan akhir dan penetapan. Penetapan ini kalau sudah melewati ini tahap 5 ke 6 ini ribet juga ya. Pembahasan di DPRD itu sulit gampang itu ya. Karena ada kalau kita demokrasinya baik di daerah itu agak enak. Tapi kalau kurang baik, wah ini kan persoalan partai ya, fraksi. Nah ini kadang agak ribet, agak lama ya, sehingga bisa ditetapkan. Tapi pengalaman saya RPJPD, RPJMD tidak terlalu bahas, tidak terlalu nuansanya politis tidak. Nah ini berikutnya RPJPD, ya. RPJMD, ya. RPJMD sama ya, RPJMD sama. Yang membedakan ada teknokratis ya, teknokratis tadi ya. Seperti itu. Nah ini adik-adik bisa baca, mohon maaf saya mau coba menjelaskan satu persatu ini bisa, tapi nanti kita bisa sampai jam 11, jam 12 ya. Nah sehingga adik-adik bisa baca dan kakak harap bisa mandiri ya. Karena materi ini kalau dilihat di YouTube orang lain banyak, di Google banyak ya. Ya, yang penting adik-adik bisa paham tadi ya bahwa tahapan ini ya ada rencangan awal. Ini hampir sama semua. Proses musrenbang juga ada di RPJPD, ada di RPJMD. Ya, seperti itu. Proses evaluasinya juga sama. Kalau RPJMD disusun oleh daerah, dikonsultasikan ke provinsi. Kalau provinsi yang nyusun, konsultasinya ke Depdagri, ya, seperti itu. Dan selanjutnya seperti itu ya. Sama. Ada pengolahan data supaya perumusan permasalahan dan isu strategis ini tidak rancu atau tidak fitnah. Nah, ini KLAS ya. KLAS, Kajian Lingkungan Strategis. Nah, ini yang menjadi tapi begini ya. Ada dua statement kata saya. KLHS untuk RPJMD atau RPJMD untuk KLHS ya. Ini dua paradigma yang berbeda ya. Nah, kalau prosesnya sama, dia bisa dielaborasi enak ya. Nah, ini dari segi sinkronisasi ya, karena ini dua dokumen yang berbeda. Namun adik-adik tidak usah banyak belajar, bukan banyak belajar. Kalau mau tahu boleh, tapi agak ribet itu ya. Kita bisa diskusi itu. Kadang saya pernah itu menyusun itu. Jadi timnya, saya punya tim ini RPJMD, satu tim lagi dari universitas di luar Papua nyusun KLHS. Kita bentrok. Bentroknya karena apa? Ideologi ya. Saya punya ideologi metodologi seperti ini, mereka punya ideologi. Nah, akhirnya kita berargumen teoritis. Nah, sehingga alasan saya memunculkan tadi itu, apakah KLHS untuk RPJMD atau RPJMD untuk KLHS ya. Namun ini tidak menjadi fokus kita ya dalam pembelajaran ini. Kita fokus ke tahapan ya. Nah, orientasi ini harus ada semua, tercermin dalam setiap proses 1, 2, sampai ke 6. Ya. Nah, ini sistematikanya ya. Seperti itu. Ini RPJMD kok ini salah ya. Ini saya salah paste ya. Seharusnya yang ini. Sorry. Seharusnya sistematikanya yang ini yang benar ya. Ini. Sistematika ini, pendahuluan sampai penutup ini 9 bab ya. Ini yang harus ada di sini. Sorry, tadi saya cepat untuk pastenya, akhirnya tidak lupa gantinya. Oke. Nah, ini saya mau bagi kelompok. Untuk tugas kelompok ya. Adik-adik masih dengar suara untuk kita diskusi kelompok ini? Siap masih Bapak. Masih Oke. kakak. Oke, jadi nama-nama kelompok ini Kakak ambil dari portal ya. Nah, yang pertama ini saya sudah bagi 9 kelompok. Jadi yang pertama kita okekan saja ya. Misalnya Yolanda, misalnya begini. Ade Yolance bilang begini, kakak saya mau di kelompok 5 karena saya punya teman ada di situ. Atau
Irma, Mandosir, kakak saya mau di kelompok 3 atau 6 karena saya punya teman di situ. Saya rasa kita tidak seperti itu ya. Kita semua berteman, bersahabat. Saya juga bersahabat dengan kalian. Jadi untuk pembagian nama-nama ini saya rasa clear ya. Kita terima ya, boleh ya. Ini sudah oke. Nah, yang mungkin yang kakak mau konfirmasi, apakah ada nama yang tidak ada? Misalnya saya salah copy, misalnya ada nama Boy, tapi di sini kok Boy tidak ada. Nah, gitu. Ada tidak? Coba adik-adik lihat. Kira-kira ada atau tidak? Semua sudah ada ya? Izin Bapak, saya pun nama belum ada. Kok punya nama belum ada? Sabar. Ini kasih saya Ada lihat. Bapak. Ih, Hah? mana ada? Sama ada baru. Nama mana? Kok nama yang tidak ada siapa? Kelompok 7 Itu Bapak. Kelompok kelompok 7. Kelompok 7 berarti siapa yang belum? Sudah ada toh? Ada Bapak itu Lalmin Alek Noyar kelompok 7. Oke. Nah, kalau ini sudah sepakat, berarti ya, kalau misalnya ada yang belum dapat nama, teman tuh, saya belum dapat nama ini. Berarti dia yang berusaha mencari, dia berada di kelompok mana ya? Ya, mau di kelompok 1, kelompok 8, dia yang berusaha mencari ya, mencari teman, meminta izin, apakah saya boleh masuk, seperti itu ya. Nah, kalau ini clear, tugasnya ini ya, tugasnya ini. Jadi ada kakak sudah download, nanti kakak share ya. Tugasnya bahwa buatlah rangkuman review terhadap dokumen RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025. Ini real ya. Kita tidak sedang berteori. Adik-adik langsung lihat sendiri dokumen RPJPD itu seperti apa. Ya. Itu di-download bisa di sini. Adik-adik sekarang kalau mau download, tapi nanti saya sudah download dan saya share juga. Nah, itu dibaca. Ya. Setiap kelompok membaca itu. Nah, terus temukan ya. Ini kok temukan salah ini ya. Ini maksudnya temukan ya. Temukan hal pokok substansi. Nah, tadi di materi tadi apa substansi? Ada visi, itu yang diumpulkan, misinya apa, ya. Terus strateginya apa, ya. Seperti itu. Nah, itu yang dicari ya. RPJPD berarti programnya tidak usah karena tidak ada ya. Begitu. Kinerjanya apa itu yang dicari. Nah, nanti dilihat di slide-slide apa itu ininya. Nah, ini yang dilihat. Ini yang dilihat ya. Ini yang dilihat. Bisa juga dari sini ya. RPJPD adalah memuat visi misi arah pembangunan ya. Seperti itu. Bisa juga ditambah dari sini. Nah, inilah substansi-substansi. Nah, itu yang dicari ya. Itu yang dicari. Yang dimaksud dengan poin 3 ini. Temukan hal pokok substansi untuk dijadikan rangkuman review. Ya, paham ya? Ini sudah saya rasa paham ini. Nanti kakak kirim. Ini juga ini baca dokumen ini terlibat ya. Jadi semua kelompok terlibat. Nanti masing-masing kelompok harus sampaikan siapa-siapa yang tidak terlibat ya. Supaya ini jadi penilaian tugas ya untuk meet saya nanti. Nah, temukan terus ini hasil rangkumannya dibuat PowerPoint kayak biasa atau buat PowerPoint. Nah, 7, maksimal 7 ya. Jadi adik-adik berusaha itu sekitar 200 atau 300 halaman itu, tapi dituangkan ke dalam 7 halaman saja. 7 halaman atau 7 slide PowerPoint ya. Nah, terus 9 itu 9, jadi kan ada 9 kelompok ya. 9 kelompok. 9 kelompok itu kirim kalau sudah selesai dikirim ke ketua kelas. Ya, ketua kelas. Nanti ketua kelas yang teruskan ke saya. Ya, ketua kelas yang teruskan ke saya. Kalau mau teruskan ke saya juga boleh ya, ketua-ketua kelompok kan saya nomor HP ada. Bisa langsung kirim ke saya, tapi sesuai yang saya buat tugas ini dikumpulkan pada ketua kelas. Nanti ketua kelas yang kirim ke saya. Tapi teman-teman mau kirim juga ke saya, di sisi ke saya juga tidak apa-apa, tidak jadi masalah ya. Nah, ini ya. Ini tugas. Jadi tugas kelompok. Ada yang mau bertanya di sini? Izin Bapak, saya mau bertanya soal yang kelompok itu Bapak. Jadi kan Ya. Bapak bilang kalau yang belum dapat kelompok bisa masuk toh di
terserah mau masuk di mana, tapi alangkah baiknya dia masuk di kelompok yang terakhir, Bapak. Yang kelompok terakhir tuh dia baru 4 orang. Oh ya, benar, 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 benar. Berarti ya, 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 boleh, boleh. Jadi kalau ada adik-adik yang belum dapat kelompok, nanti Justina bertanggung jawab ya, ketua kelas. Jadi kalau ada yang belum, lapor dulu ke Justina, nanti Justina putuskan bahwa dia masuk nambah di sini ya. Ya, boleh ya, seperti itu. Nah, sepakat itu. Terima kasih, Dek. Ada lagi? Oke. Nah, yang berikutnya saya lupa. Ini sekarang tanggal 7 ya. Kita nanti kuliah tanggal berapa lagi? Hari apa ya? Saya lupa. Hari Kamis kah, Justina? Hari Kamis, Bapak, hari Kamis. Oke. Hari Kamis berarti dikumpul. Berarti paling terakhir itu berarti tanggal 12 ya. Minggu depan ya. Kamis. Kamis. Ini sudah dikumpul ini ya. Dikumpulnya berarti satu PowerPoint ya. Satu PowerPoint. Itu masing-masing kelompok ya. Nanti di masing-masing kelompok perwakilannya satu orang aja. Presentasi, kasih sampaikan apa pendapatnya. Ya, seperti itu. Pertanyaannya semua sama ya, melakukan review. Dan kalau bisa jadi beda-beda ya, beda-beda ini. Tapi kalau sama tidak apa-apa, tapi kita kalau sama berarti kita saling memberi pelajaran. Nah, inilah satu cara. Jadi bukan kakak saja yang ngajar, tapi adik-adik juga berusaha memberitahu ke teman-temannya ya. Jadi kan kadang kalau kakak ke adik-adik kan terlalu jauh, mungkin dari segi umur. Tapi kalau adik-adik dengan adik-adik sedawar kan bisa saling berbagi. Nah, kalau hasilnya sama, bisa saling melengkapi ya. Tapi jangan kerja sama juga, apalagi copy paste ya. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Pas jam 8:16. Ada yang mau bertanya terkait ini tugas? Tidak ada ya. Berarti nanti kan materi ini sudah dikirim, masing-masing kelompok bisa bisa apa entahlah nanti siapa yang mau mau koordinir ya, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, bekerjanya bagaimana itu terserah adik-adik. Yang penting tanggal 12 sudah dikirim ke saya atau Justina, paling baiknya ke Justina. Jadi 9 kelompok sudah 9 PowerPoint sudah terkumpul ke Justina. Supaya tanggal 12 itu kita bisa diskusi sama-sama ya. Soal nanti yang presentasi duluan tidak harus kelompok 1, itu terserah saya. Saya bisa bilang kelompok 5, kelompok 9, atau saya mulai dari 7 ya. Nah, ini ya. Sehingga semua harus siap. Semua 9 orang itu harus siap, 9 kelompok ya. Seperti itu. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya. Nanti setelah ini kakak kirim file RPJPD-nya untuk dilakukan review itu ke WA-nya Justina. Baru Justina nanti teruskan. Sabar ya. Saya buka, saya ada download kayak. Oh, ini saya bisa share. Sabar ya. Nah, ini sudah kelihatan ini. Sudah kelihatan? Siap, Lihat. Bapak. Sudah, Bapak. Nah, ini yang jadi ini real ya. Ini benar-benar ya. Jadi adik-adik mulai review dari isinya ya. Nah, dari sini. Dari sini ya. Ini daftar isinya. Jadi ada bab 1 karena dia disusun tahun 2005. Jadi dia masih mengikuti Permendagri 54, bukan Permendagri 86. Sehingga sistematikanya agak beda. Karena dia 2005 disusun. Ini bab 1, bab 2 dilihat ya. Nah, ini ada visi misi. Nah, ini diperhatikan. Apa saja substansi dalam sini. Otomatis adik-adik harus membaca. Seperti ini. Harus dibaca ini. Ya. Ini ada sekitar berapa halaman?
Tidak banyak kok. Tinggal dibaca. Bisa ya? 160 lah. Nah, ini ada arah ya. Prioritas pembangunan tahap 3. Memantapkan pembangunan yang didukung SDM. Nanti adik-adik cari ya. Bisa dibaca. Nah, itulah hal-hal yang adik-adik harus review dan sampaikan ke diskusi kelompok nanti. Ya. Otomatis adik-adik harus baca itu per kelompok ya. Baca dokumen ini. Nanti kakak kirim. Oke? Mungkin begitu. Kalau ada pertanyaan terkait tugas, semua sepakat toh? Nanti Justina tolong koordinir teman-teman untuk tugas ya. Ya, jadi Justina punya tugas yang agak lebih. Pastikan bahwa tanggal 12 itu teman-teman di 9 kelompok sudah bisa kumpul. Jadi Justina yang di WA mungkin ingatkan teman-teman untuk rutin update mengenai progres tugas kelompok ini. Untuk nanti kita diskusi sama-sama hari Kamis. Ya. Oke, ini sudah mau 8:30. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Mungkin begitu ya. Diskusi kita terkait mata kuliah ini. Kakak tunggu info dari Justina untuk kita kuliah offline atau online untuk kita diskusi tugas kelompok tadi ya. Setelah kita diskusi itu baru kita lanjut ke materi Renstra, RKPD, Renja. Berarti mata kuliah perencanaan daerah selesai, kita masuk ke penganggaran. Oke, mungkin itu adik-adik semua. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau ada salah kata, kakak mohon maaf. Kalau dalam penyampaian kurang, mohon di ini ya. Nanti kakak perbaiki lagi kalau ada yang kurang-kurang. Oke, mungkin begitu. Terima kasih. Selamat malam adik-adikku. Tuhan berkati. Selamat Malam, malam. Bapak. Selamat malam, Bapak. Malam, Terima Bapak. kasih. Oke.